Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Misaki, M20051111384 dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas PKO 2B. Baik, dalam video kali ini yaitu video pertama saya, yang dimana video yang saya buat yaitu mengenai pembelajaran budaya Melayu Riau yang bertema mengenai tunjuk ajar budaya Melayu Riau. Baik, di sini saya mendapat sebuah buku yang dimana judulnya yaitu mengenai tunjuk ajar Melayu dalam pantun, gurindam, dan syair yang ditulis oleh Mar Halim Zaini. Apa itu tunjuk ajar Melayu? Tunjuk ajar Melayu adalah segala jenis petuah, petunjuk, nasihat, amanah, pengajaran, dan contoh teladan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam arti seluas-luasnya. Tunjuk ajar Melayu mengandung pesan kebaikan yang bisa membawa manusia ke jalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertujuan menyelamatkan manusia dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tunjuk ajar Melayu merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu tunjuk dan ajar. Kata tunjuk adalah kata dasar yang berarti menunjukkan. Kata tunjuk adalah kata yang dasar yang berarti menunjukkan, sedangkan kata ajar merupakan kamus, berarti petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti. Perbedaan dengan nasihat atau petuah biasa, tunjuk ajar Melayu disampaikan dengan bahasa yang indah. Nasihat atau ajaran tidak disampaikan secara langsung dengan bahasa keseharian, tetapi melalui pantun, gurindam, dan syair. Tunjuk ajar Melayu telah pun ditulis dan disusun oleh Haji Tenas Effendi tahun 1936 sampai 2015 dan telah diterbitkan menjadi sebuah buku setebal 688 halaman dan penerbit Adicita Yogyakarta 2004. Apa definisi tunjuk ajar dalam ungkapan-ungkapan yang berbunyi? Yang disebut tunjuk ajar, petuah membawa berkah, amanah membawa tuah. Yang disebut tunjuk ajar, tunjuk menjadi telaga budi agar menjadi seluruh hati. Yang disebut tunjuk ajar, menunjuk kepada elok, mengajar kepada yang benar. Dalam ungkapan-ungkapan tersebut, saya dapat diketahui apa itu definisi tunjuk ajar Melayu, sekaligus juga dapat dilihat gambaran, tujuan, dan petunjuk ajar. Misalnya, frasa petuah membawa berkah menjelaskan nasihat-nasihat yang baik yang membawa kebaikan pula. Frasa amanah membawa tuah bermakna bahwa tunjuk ajar itu serupa dengan amanah yang wajib disampaikan, sebab amanah itu akan membawa tuah atau kebaikan. Selanjutnya, kedudukan dan manfaat tunjuk ajar Melayu. Bagaimanakah orang Melayu menempatkan tunjuk ajar Melayu dalam kehidupan mereka? Seberapa pentingkah tunjuk ajar Melayu bagi orang Melayu? Nah, beberapa bait ungkapan berikut ini yaitu: apa tanda Melayu jati, tunjuk ajarnya dipegang mati. Apa tanda Melayu amanat, memegang tunjuk ajar sampai ke lahat. Dari beberapa bait ungkapan di atas, kita dapat memahami bahwa tunjuk ajar Melayu sangat penting bagi kehidupan orang Melayu. Bahkan kesejatian orang Melayu itu terletak pada bagaimana seorang itu telah menjalankan segala tunjuk ajar atau belum. Maka tunjuk ajar harus dijunjung tinggi agar orang Melayu berbudi luhur, agar hidupnya selamat. Maka kedudukan yang sangat penting tersebut pasti akan memberi manfaat yang banyak dan mengandung nilai positif bagi orang Melayu tersendiri.
Manfaat tunjuk ajar Melayu dapat pula kita baca dalam ungkapan-ungkapan berikut ini. Kalau hendak hidup terpuji, tunjuk ajar pakaian diri. Kalau hendak hidup bertuah, tunjuk ajar jadikan rumah. Jadi manfaat tunjuk ajar Melayu itu diibaratkan sebagai pakaian, rumah, dan tulang. Ketiganya berfungsi sebagai pelindung dan penyangga tubuh manusia. Pakaian selain sebagai pelindung diri juga berfungsi sebagai gambaran dari citra diri seseorang, sopan santun, etika, dan identitas. Begitu pula dengan rumah. Rumah berfungsi melindungi manusia dari cuaca. Bentuk rumah juga menggambarkan karakter penghuninya. Sementara tulang, baik bagi tubuh maupun bagi benda apapun, tulang selalu identik dengan fungsinya sebagai penyangga. Jadi, tunjuk ajar juga bermanfaat untuk menyangga kehidupan orang Melayu untuk bisa tegak lurus menjalankan nasihat atau petuah. Tunjuk ajar Melayu dalam bentuk gurindam, pantun, dan syair. Pada pembahasan sebelumnya, telah sedikit saya sampaikan bahwa tunjuk ajar Melayu biasanya dituturkan melalui bentuk-bentuk sastra lain Melayu, seperti gurindam, pantun, dan syair. Nah, berikut ini saya akan membahasnya kembali secara lebih terperinci. Yang pertama, apa itu gurindam? Gurindam adalah juga salah satu bentuk puisi lama yang terdiri atas 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris utama berisikan semacam soal, masalah, atau perjanjian. Dalam baris kedua berisikan jawabannya atau akibat dari masalah atau perjanjian dan baris pertama. Gurindam dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari bahasa Tamil atau India yang kirindam, yang berarti mula-mula, amsal, dan perumpamaan. Contoh gurindam yang saya sampaikan yaitu: barang siapa tiada memegang agama, sesekali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah yang orang yang makrifat. Nah, kali ini saya akan memberi contoh tokoh gurindam yang ada di Melayu Riau, yaitu Raja Ali Haji. Siapakah Raja Ali Haji? Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad Dilai Selangor yang berada di Malaysia sekitar tahun 1808. Ia wafat di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, 1873. Ia adalah seorang ulama, sejarawan, dan pujangga abad ke-19 keturunan Bugis dan Melayu. Raja Ali Haji ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional pada 5 November 2004. Selain Gurindam 12, Raja Ali Haji banyak menulis buku, di antaranya Tuhfal al-Nafis atau Sejarah Melayu 1860, Silsilah Melayu dan Bugis pada tahun 1865, Kitab Pengetahuan Bahasa, Kamus Logat Melayu Johor, Pahang, Riau, Lingga 1850. Nah, di dalam tunjuk ajar Melayu, gurindam menjadi salah satu medium untuk menyampaikan pesan, petuah, amanah. Berikut contoh tunjuk ajar Melayu dalam bentuk gurindam yang dituliskan oleh Tenas Effendi. Bila hidup hendak selamat, kepada ibu bapa hendaklah taat. Kalau hidup hendak selamat, kepada ibu bapa wajiblah hormat. Kalau hendak beroleh tuah, ibu dan bapa jangan dibantah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tunjuk ajar Melayu yang mengenai pantun. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu arti pantun,
yang dimana pantun itu adalah salah satu bentuk sastra lisan yang dulu disenandungkan atau dinyanyikan. Kata pantun berasal dari akar kata tun yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara. Misalnya, dalam bahasa Pampanga, kata tuntun berarti teratur. Dalam bahasa Tanggolong, kata tonton berarti berbicara menurut aturan tertentu. Dalam bahasa Melayu, pantun berarti kuantren, yakni sajak yang berbaris 4 dengan sanja aba. Semua bentuk pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah 2 baris pertama dan 2 baris terakhir merupakan isi yang merupakan tunjuk dari pantun tersebut. Jenis pantun ada bermacam-macam, ada pantun agama, pantun anak-anak, pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun adat, dan lain-lainnya. Contoh pantun tunjuk ajar Melayu adalah: kalau angin bertiup di darat, ambillah jalan, turunkan sampan. Kalau hidup hendak selamat, ayah dan bunda kita muliakan. Kalau kuncup bunga ditanam, petik sekali bawa ke berada. Kalau hidup hendaklah nyaman, berbaik hati ke ayah bunda. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke pembahasan syair. Nah, sebelum kita masuk pembahasan syair, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan syair. Syair adalah salah satu jenis puisi lama. Kata syair berasal dari bahasa Arab syur, yang berarti perasaan. Kata syur berkembang menjadi kata syi'ru, yang berarti puisi. Dalam pengertian umum, bentuk syair terdiri atas 4 larik atau baris yang berarti dengan bunyi yang sama. Syair dalam kesusahan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Dalam perkembangannya di Asia Tenggara, syair mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tidak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negara Arab. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fansuri dengan karyanya antara lain syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair sidang fakir. Hamzah al-Fansuri atau dikenal juga sebagai Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Meskipun al-Fansuri sendiri berasal dari Barus, sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada pula sarjana yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam. Hamzah al-Fansuri lama berdiam di Aceh. Dalam sastra Melayu, ia dikenal sebagai pencipta genre syair. Ada yang menyebut ia sebagai sang pemula puisi Indonesia. Inilah cuplikan syair perahu karya Hamzah Fansuri. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah itikat diperbetuli sudah, wahai bunda kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya memberikan gambaran mengenai tunjuk ajar Melayu Riau. Semoga yang membaca atau mendengarnya dapat memahami dan mempelajari yang saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan yang mendengarnya mendapatkan manfaat yang cukup banyak. Demikianlah video saya buat pada hari ini, yaitu video pertama saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.